Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas Bitcoin dari technical analysis serta fundamental apa yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin untuk kedepannya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh mengupas untuk Bitcoin yang terjadi pada minggu ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Nah buat kalian yang mau join di grup Uang Receh, silahkan klik link yang ada di bagian deskripsi teman-teman. Nah buat kalian yang belum subscribe juga, mari bersama-sama kita subscribe terlebih dahulu dan dukung channel Uang Receh agar tembus 1000 subscriber teman-teman. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa Uang Receh punya daily quote untuk hari ini. Nah sama seperti wallpaper Uang Receh, di sini kalian bisa lihat sendiri, kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu tentang diri kita muncul bersama pikiran kita. Melalui pikiran kita menciptakan dunia. Dari Buddha Gautama. Nah, exactly kata-kata ini adalah sesuatu yang tepat sekali teman-teman. Kita dan apa yang kita pikirkan adalah sebenarnya sebuah kesatuan. Sebelum kita menjadi apa yang kita pikirkan, kita itu adalah sebuah wadah kosong teman-teman. Jadi ibarat kertas, kalau kita mau jadi apa, ya kita memikirkan apa, yang terjadi adalah tentang itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah kekuatan the law of attraction, di mana pikiran kita semakin kuat tentang sesuatu, tentang kenyataan, tentang meskipun itu belum menjadi kenyataan ya teman-teman. Tapi kalau kita kuat dalam memikirkannya, kita berharap hal itu akan terjadi dan kita pikirkan terus-menerus dengan effort yang sedikit. Yakinlah suatu saat apa yang ada di pikiran kita itu akan muncul teman-teman. Dan nggak sedikit orang yang menciptakan dunia hanya melalui pikiran mereka. Nah, kita lanjut ke price actionnya. Di sini Uang Receh nggak akan berlama-lama. Di sini Uang Receh pakai time frame mingguan dan time frame harian, teman-teman. Nah, untuk time frame mingguan di sini ada sesuatu yang unik. Bitcoin sempat tembus ke titik tertingginya yaitu di sekitaran angka 25.472, teman-teman. Dan setelah itu Bitcoin langsung drop lagi 2 candle setelahnya teman-teman. Nah ini adalah candlestick mingguan di mana Bitcoin itu dirasa belum mampu menembus confluence of resistance-nya di kisaran harga 25.000. Nah cukup banyak resisten memang teman-teman di daerah itu. Pertama kali adalah resisten di kisaran tanggal 15 Agustus tahun 2022. Selain itu di titik 25.000 juga ada moving average 200 untuk weekly yang selama ini belum pernah kita tembus lagi sejak Agustus tahun lalu. Dan untuk moving average 50 juga hampir bersilangan dengan moving average 200 di daerah situ teman-teman. Dari candlestick ini ada harapan Bitcoin akan turun ke bawah teman-teman. Karena apa? Karena cukup kuatnya seller yang ada di angka 25.000. Nah untuk price action-nya kurang lebih Bitcoin kalau masih tertekan minggu-minggu ini, asalkan Bitcoin itu tidak lolos dari fresh supply yang ada di 13 September tahun 2022, Bitcoin masih terbilang sangat aman teman-teman. Untuk hari ini sendiri Bitcoin masih masuk ke dalam kisaran harga 22.800 sampai titik terendahnya di kisaran harga 22.400. Asalkan Bitcoin belum lolos dari 22.400, ada harapan Bitcoin meneruskan penguatannya. Nah, kita ganti dulu untuk time frame-nya ke time frame 1 hari. Nah, untuk time frame 1 hari di sini lebih clear lagi teman-teman. Bitcoin memang belum mampu untuk menembus angka di kisaran 25.063 teman-teman. Itu adalah angka yang cukup resisten yang sangat-sangat kuat. Selain ada moving average 200 di daerah situ merupakan resisten dari sejak 15 Agustus tahun lalu. Nah selain itu Bitcoin sekarang hampir teman-teman hampir close di bawah moving average 21. Ini ada harapan kalau Bitcoin nanti close dari moving average 21, dia akan menurun hingga level 21.500 sampai 21.600 teman-teman. Nah harapannya
Bitcoin tetap akan stay di angka 21.600 dan melanjutkan penguatan teman-teman. Karena apa? Bitcoin untuk bulan Januari sendiri itu cukup strong bullish, dan sekarang kalau Bitcoin itu memasuki koreksi wajarnya itu cukup wajar teman-teman. Jadi nggak ada yang kayak ini beritanya ada berita FATKA atau berita apa. Sebenarnya ini adalah koreksi yang wajar kalau menurut uang receh. Dari dia sudah bullish hampir 1 bulan lebih, sekarang memasuki masa bearishnya. Harapannya yang perlu kita wanti-wanti, asal Bitcoin nggak lolos dari titik 21.600, uang receh tetap berpandangan Bitcoin bisa bullish dan menembus ke 25.000 teman-teman. Nah, ada sesuatu yang uang receh mau bahas pada kesempatan kali ini, terutama di candlestick yang mingguan yang di sebelah sini. Ada sebuah pattern yang uang receh waspadai teman-teman, yaitu bearish harami. Nah, kalian bisa searching sendiri bearish harami itu seperti apa. Bearish harami kurang lebih seperti ini. Di saat ada candle hijau, candle setelahnya merah tapi tidak menutup candle hijau sebelumnya teman-teman. Karena kalau menutup itu namanya bearish engulfing. Sebenarnya bearish harami sama bearish engulfing itu adalah pola atau pattern di mana reversal itu terjadi. Artinya setelah candlestick hijau panjang, setelah itu candle merah, akan ada pembalikan harga teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk gapnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa cari atau searching sendiri. Untuk bearish harami dan bearish engulfing itu hampir mirip, dia adalah pola reversal sebenarnya. Jadi hati-hati buat kalian yang bermain di future, atau kalau kalian yang bermain di pasar spot cukup sedikit leluasa teman-teman. Artinya kalau harga lebih turun lagi, kalian bisa melakukan pembelian atau serok di bagian bawah lagi. Buat kalian yang bermain future, kalian harus mengetatkan posisi long kalian teman-teman. Dan buat kalian yang bermain short juga sama. Harapannya kalian maintain terus untuk posisi stop loss dan posisi take profit kalian. Nah, kita lanjut berita ke China teman-teman. Di sini ada berita yang cukup mengejutkan uang receh sendiri. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021, China ban cryptocurrency. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang kalau menurut uang receh ini adalah teori konspirasi dari China. Uang receh itu mengetahui bahwa China dulunya adalah mining Bitcoin terbesar, dan beberapa whales besar itu berasal dari negara China teman-teman. Tapi tiba-tiba tahun 2021 China shutdown mining Bitcoin, dan mining Bitcoin dikatakan ilegal teman-teman. Nah, apakah ini sebenarnya FAT yang mereka buat sendiri untuk melakukan buy in the dip, ataukah ada rencana lain teman-teman? Uang receh sih ada konspirasi besar di sana. Nah, ada salah satu berita dari Cointelegraph di sini mengatakan Hong Kong ingin menjadi jembatan kripto di tengah industri yang sedang krisis teman-teman. Ini artinya Hong Kong itu adalah bagian dari negara China, dan Hong Kong itu sudah mulai lunak terhadap cryptocurrency teman-teman. Dari berita ini kita bisa lihat Hong Kong sudah mulai mengendurkan cryptocurrency. Di sini kalian juga bisa lihat, according to Hong Kong Financial Secretary Paul Chen, the local government and regulator are open to collaboration with crypto and fintech startup in 2023. Di sini kalian bisa lihat sendiri, Hong Kong itu sudah terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan kripto atau fintech startup. Artinya di sini teman-teman, Hong Kong adalah bagian dari Cina, tapi yang perlu kalian ketahui, Hong Kong itu adalah daerah otonomi khusus, di mana ada kebijakan di negara China. Orang China itu tidak boleh bermain judi, tapi ketika mereka di Macau, mereka boleh bermain judi. Nah, kurang lebih ini sama. Kalau warga China tidak boleh memberi kripto di China, kalau mereka masuk ke Hong Kong, ada kemungkinan mereka boleh beli kripto di Hong Kong teman-teman. Ada kemungkinan seperti itu, artinya mungkin Cina sudah mulai open terhadap dunia cryptocurrency. Nah, hal ini sebenarnya didukung dari chart yang satu ini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah hash rate yang disumbang dari negara China. Dia sempat shutdown di tahun 2021, tepatnya setelah bulan Mei sampai bulan September teman-teman. Nah, mining pool di Cina sebenarnya adalah terbesar nomor 1 sebelum dia shutdown. Tapi setelah dia shutdown, dia sama sekali nol. Dan mendekati akhir-akhir tahun ini,
China kembali menduduki peringkat nomor 2 untuk mining pool atau penyumbang hash rate yang cukup lumayan besar itu ada di China, teman-teman. Nah, ini semakin memperkuat teori konspirasi yang pertama. Artinya mungkin China emang sengaja melakukan FUD, dan setelah itu di saat Bitcoin itu drop memasuki masa winternya, mereka melakukan serok dan perlahan mereka mulai membangun sebuah news yang bagus. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, ini masih dari China karena uang receh kali ini akan membahas China lebih detail, teman-teman. Kenapa sih uang receh membahas China? Perlu kalian tak ketahui, di lain atau selain Amerika Serikat yang jadi pusat ekonomi dunia, kiblat ekonomi dunia selain Amerika Serikat adalah China, kalau perlu kalian tahu. Kenapa China? Pertama, karena penduduk China itu sangat besar dan konsumtif, teman-teman. Artinya penduduk China itu jumlahnya sangat banyak dan mereka menempati nomor 1 dalam jumlah penduduk di seluruh dunia. Nah, kalau penduduk China itu misal memakai Bitcoin semua, tentu Bitcoin akan pump lebih dari ATH-nya yang tahun 2021, teman-teman. Nah, dari itu uang receh, kalau masalah ekonomi sebenarnya kiblatnya ada dua, yaitu Amerika Serikat secara news, biasanya The Fed akan mengeluarkan berita. Selain itu adalah China, gimana kebijakan China itu berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Nah, ini adalah berita yang baru dari Ledger Insight. Beritanya kurang lebih adalah China launch National Digital Asset Exchange for NFT and Metaverse. Selain China sudah mulai open terhadap cryptocurrency, ternyata juga China sedang meluncurkan exchange untuk NFT sama Metaverse. Nah, exchange ini memang berupa blockchain, teman-teman. Tapi blockchainnya tidak seperti blockchain Bitcoin atau blockchain Ethereum. Sama seperti mungkin produknya Google atau Amazon, kurang lebih seperti itu. Tapi mereka lebih mengadopsi dunia blockchain. Nah, China juga sudah mulai meluncurkan itu. Artinya memang China itu benar-benar tertarik. Mereka sedang mungkin diam-diam membangun infrastruktur untuk Bitcoin dan blockchain, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Sebagai kita trader kecil, kita harus mewaspadai perkembangan makroekonomi seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara besar. Nah, ini tweet yang mendukung dari Justin Sun soal negara China. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Yes, I believe Tron will be accepted in China eventually. Most of Chinese people are using Terra anyway. Nah, Justin Sun sebenarnya berencana, nih teman-teman, berencana untuk membuka kantor di Hong Kong kalau memang nanti kebijakan China sudah melunak terhadap cryptocurrency. Kenapa sih Justin Sun sampai mau buka di Hong Kong? Nah, menurut Justin Sun, banyak perusahaan besar itu, terutama perusahaan cryptocurrency ya, dulu itu lahir di Cina dan besar di China, seperti Huobi dan yang lain sebagainya, teman-teman. Nah, Justin Sun tentu tidak akan melupakan hal tersebut karena dia adalah salah satu pemain besar di industri cryptocurrency. Dengan pemakaian TRX atau Tron yang cukup besar di China, ada kemungkinan dia akan buka kantor di Hong Kong, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pandangan uang receh terhadap news yang negara China udah mulai open dan sedikit price action yang uang receh berikan untuk Bitcoin ke depannya. Apa yang akan terjadi dan kira-kira market Bitcoin akan berimpact seperti apa kalau China itu mulai masuk lagi ke dunia cryptocurrency, teman-teman. Nah, untuk saat ini memang kita harus koreksi terlebih dahulu, tapi jangan khawatir. Perhatikan untuk titik-titiknya, supply terutama di kisaran harga 22.600. Jika ini lolos ke 22.300, perhatikan lagi untuk titik bawahnya di kisaran 21.500, teman-teman. Jika masih berada di kisaran harga tersebut, uang receh masih berpikir untuk bullish. Dan buat kalian yang mungkin bermain short position atau long position di market derivatif, silahkan manfaatkan keuntungan atau posisi take profit yang mungkin kalian sekarang sudah punyai, teman-teman. Dan kembali wait and see, menunggu candlestick yang bisa kalian entry lagi dengan harga yang lebih bagus. Sekian untuk pembahasan video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, bisa dibantu share dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you for watching this video. See you on the next video.